Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, masih di tengah keadaan pandemi virus COVID-19. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah yang masih ada di negara kita Indonesia. Semoga wabah corona ini selalu bisa hilang dari muka bumi ini dan kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal seperti biasa. Selawat dan salam semoga kita selalu haturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga syafaat beliau bisa kita raih di dunia bahkan besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini untuk materi kelas 10 agar bisa kalian perhatikan semuanya untuk anak-anakku sekalian. Materi pelajaran pendidikan agama Islam ini akan mengangkat tema mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Maka sebelum saya membahas Asmaul Husna, kita membaca dan berdoa dulu dengan Asmaul Husna yang biasa kita baca di kelas masing-masing. Kita mulai dengan doa Asmaul Husna. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafidh ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya
يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Demikian adalah doa Asmaul Husna. Semoga dengan doa Asmaul Husna ini kita semua mendapatkan apa yang menjadikan hajat kita, dan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah kita bisa mencintai Allah, bisa mengenal Allah. Orang bisa mencintai Allah, maka didahului harus mengenal dulu kepada Allah. Karena jika orang tidak kenal, maka akan tidak ada rasa cinta. Sehingga cinta adalah didahului dengan kenal. Kalau tidak kenal, tidak akan cinta. Maka mengenal Allah itu sangat penting sekali untuk kita sekalian. Sebagai seorang umat Islam harus mengenal Tuhannya, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Asmaul Husna kita bisa mengenal Allah, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Satu persatu kita bisa mengenalnya, dari maknanya,
dan dari dalil-dalilnya, dan semuanya kita bisa tahu Allah Subhanahu wa taala dari namanya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, Asmaul Husna adalah sebuah maha keindahan yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang sangat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan itu bahkan makhluk pun tidak bisa mencari kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah itu tidak sempurna, hanya Allah lah yang sempurna. Dari mulai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai seterusnya sampai As-Sabur, ini adalah sifat yang teramat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia pasti tidak sempurna kecuali para nabi dan rasul. Kalau kita semua sebagai orang awam tidak sempurna, setiap sesuatu, setiap manusia pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Maka jikalau Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang berarti maha penyayang, maka Allah benar-benar maha penyayang. Seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini pasti akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya yang hidup di alam dunia ini akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membedakan kepada siapapun, bahkan kepada manusia yang beriman atau tidak beriman, semuanya dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, khususnya kepada manusia, kepada kita sekalian. Kasih sayang itu dan bentuknya banyak sekali sehingga tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah yang kita terima, yang kita peroleh setiap detik, setiap hari, setiap waktu. Maka kalau kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, maka harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita, selalu memberikan kasih sayang kepada kita. Jangan sampai merasa dalam hati kita mengatakan Allah itu tidak sayang kepada kita. Allah selalu sayang, Allah selalu memperhatikan kita. Bahkan kadang kitanya tidak sayang kepada Allah, bahkan kitanya malah justru melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pelalaian itu apa? Mungkin ketika kita lalai kepada Allah, kita lalai kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu, namun kadang kita lalai tidak sholat 5 waktu. Seumpama Allah perintah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita lalai tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Seumpama Allah perintah
untuk kita melaksanakan zakat, kita pun kadang lalai tidak melaksanakan zakat. Seumpama Allah perintah untuk melaksanakan haji, maka kadang kita lalai untuk melaksanakan haji. Dan perintah-perintah yang lain masih banyak lagi, kadang kitanya sendiri yang melalaikan perintah-perintah Allah. Maka inilah bentuk satu kurangan kita, kadang lalai kepada perintah-perintah Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman, yang memiliki kasih sayang, tidak pandang bulu siapapun diberikan kasih sayang, entah itu orang alim, entah itu orang tidak alim, entah itu orang kaya, entah itu orang tidak kaya, entah itu orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, semuanya akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mencintai Allah akan diberikan kasih sayang, yang tidak mencintai Allah pun tetap diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak beriman itu tetap diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh, banyak orang Islam tapi hidupnya pas-pasan, bahkan hidupnya kekurangan. Tetapi banyak juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hidupnya bergelimang harta, hidupnya sangat mewah, hidupnya semua serba ada. Nah, coba kita bayangkan, apakah itu adalah sebuah ketidakadilan? Bukan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman atau tidak beriman semuanya akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, contoh yang paling ringan ketika kita dilahirkan dari seorang ibu dengan kehidupan yang pas-pasan, bahkan makan pun sehari kadang cuma 1 kali. Maka ada juga yang dilahirkan dari kaum yang serba ada, kaum bangsawan, kaum yang apapun ada. Maka itu semua adalah kasih sayang Allah. Ya, ini kita semuanya harus tahu, kasih sayang Allah tidak ada batasnya. Ya. Maka walaupun seandainya kita dilahirkan dari seorang ibu atau seorang keluarga yang kurang mampu, maka tetaplah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah kasih sayang Allah bisa kita rasakan. Betapa kekurangan seseorang ini adalah suatu hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kekurangan ini bisa kita rubah dengan usaha dan ikhtiar untuk bisa merubah diri kita yang kekurangan menjadi berada. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, inilah sedikit contoh dari sifat Ar-Rahman. Intinya, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari
Kalau Allah selalu bersifat Ar-Rahman, kasih sayang terhadap siapapun, terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuh-tumbuhan, semuanya kasih sayang, maka ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asmanya, maka satu persatu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Ar-Rahman, kasih sayang. Marilah kita berkasih sayang. Sayangilah seluruh makhluk yang kita kenal ataupun yang tidak kenal kita kenal. Manusia semuanya harus kita sayangi. Jangan, kalau orang Jawa bilang, jangan beno. Ya, yang satu disayang, yang satu tidak, itu berbahaya. Ya, bisa jadi tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita membeno kepada salah satu makhluk di antara yang lain. Ini sebuah contoh kecil. Maka kalau contoh kecil di dalam sebuah keluarga, berapapun anaknya semua harus disayang. Jangan ada yang tidak disayang. Ini contoh yang paling kecil dari lingkup keluarga. Harus bisa menyalurkan kasih sayang itu kepada seluruh keluarganya, seluruh anaknya, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita ataupun seluruh orang yang kita kenal. Maka sekali lagi, orang yang ingin mengenal Allah mulai dari sifat Ar-Rahman, maka kita harus bisa mempraktekkan, menerapkan sifatnya Allah Ar-Rahman itu kepada diri kita sekalian. Ar-Rahman diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkasih sayang kepada manusia, bahkan kepada makhluk, kepada hewan pun kita harus sayang. Saya ambil contoh, ketika ada seekor ayam masuk ke teras rumah kalian, kemudian ayam tersebut, kalau bahasa Jawa, nembelek, ya. Ini apa yang akan kalian lakukan? Apakah akan kalian biarkan atau kalian lempar dengan batu atau lempar dengan sebilah kayu atau dengan apapun kamu usir dengan keras? Nah, ini bisa dipraktekkan dengan seekor ayam. Bagaimana saya harus melihat ayam itu? Kalau ketika ayam itu nembelek di rumahmu atau di teras rumahmu, nah ini akan membimbing kita mencapai sifat Ar-Rahman. Ya, ayam juga makhluk Allah. Ayam juga tidak punya akal. Ayam hanya punya insting dan punya nafsu, tidak punya akal dan pikiran. Maka agar kita bisa melaksanakan, mengikuti sifat-sifat rahmannya Allah, maka yang paling pas adalah ketika ada ayam tersebut mengeluarkan kotoran di rumahmu atau di terasmu, ya biarkan saja. Biarkan dia, jangan diusir, apalagi dilempar dengan batu ataupun dilempar dengan sebilah kayu. Nah, ini sebuah pelajaran yang bisa kita raih untuk kita praktekkan kepada makhluk selain manusia. Ya kita biarkan saja, biarkan dia nembelek, ya. Setelah dia nembelek, ya dia pasti akan keluar sendiri, ya. Nah, disitulah
pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat anak kecil yang kencing. Tapi kencingnya anak kecil itu di dalam masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melihat saja, membiarkan anak tersebut kencing sampai selesai kencingnya. Tidak mengusirnya di saat kencing, itu tidak. Bahkan Rasulullah melihatnya dengan seksama, dia kencing di situ, setelah kencing selesai dia rampung. Dan Rasulullah itu membiarkan anak itu. Setelah anak itu pergi, maka Rasulullah pun mencuci atau menghilangkan najis itu. Maka bisa diambil kesimpulan, kalau ada hal seperti itu, memang daripada kita usir anak itu masih kencing, kita usir, akhirnya dia malah bisa akan ada kejadian kencing sambil berlari, sehingga najisnya akan bertambah luas, bertambah banyak kesana-sana karena masih kencing kok diusir. Nah, inilah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, seperti ayam tadi ya, maka itu bisa kita pahami agar kita bisa memiliki sifat Rahman, kasih sayang kepada seekor ayam. Atau seekor kucing, ketika kamu mau makan, di situ ada lauk pauk, ada ikan, dan ternyata ada kucing yang mengambil, mencuri ikanmu. Apa yang harus kamu perbuat? Apakah kamu harus melempar batu kepada kucingnya, atau kamu harus membiarkan kucing itu biar makan? Ini satu pilihan. Ya, maka yang terbaik adalah biarkan kucing itu memakan lauk paukmu, karena itu sudah menjadi rezekinya seekor kucing. Ya, karena belum tentu rezeki yang kita miliki itu bukan rezeki kita, bahkan kadang rezekinya seekor kucing. Maka kita tidak perlu ngamuk, tidak perlu jengkel atas lauk yang dimakan seekor kucing. Ya, seperti itu. Atau bahkan seekor nyamuk yang menggigit tubuh kita. Ini apakah harus kita geplak? Harus kita bunuh? Ya, nah ini satu hal yang sangat terbiasa seperti kita. Kalau digigit nyamuk pasti akan digeplak manuk itu, akan dibunuh ya. Nah, itu. Padahal disitulah kalau kita dicokot nyamuk dan kita ikhlas biarkan nyamuk itu hidup dengan darah kita, maka itu adalah menjadi sedekah untuk kita kepada seekor nyamuk. Ya, di luar nanti nyamuk itu membawa penyakit atau tidak, maka ketika orang digigit nyamuk dan ikhlas, maka itu menjadi sebuah sedekah kepada makhluk. Maka jangan khawatir kalau kalian dicokot nyamuk, digigit nyamuk kok tidak bisa digeplak, tidak bisa dibunuh, maka ikhlaskanlah darahmu yang digigit oleh nyamuk. Itulah sebuah contoh sifat Ar-Rahman ya. Kadang saya pun kalau melihat cecek itu gemes ya. Kalau saya matikan atau saya tidak matikan ya. Kalau matikan kan sunnah itu, tapi kadang saya memikir itu juga hewan yang juga memiliki kehidupan. Nah, ini satu kalau cicak kan dimatiin ya, dibunuh kan sunnah ya, apalagi malam Jumat ya. Itu kalau mau dibunuh sekali aja langsung mati ya. Itu akan dapat pahala cicak. Namun kadang saya berpikir dia juga makhluk Allah yang butuh kehidupan, butuh makan ya. Ini kadang terlintas dalam pikiran saya. Itulah contoh sedikit dari sifat Allah Ar-Rahman
yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kepada tumbuh-tumbuhan pun kita harus belas kasihan. Contohnya apa? Contohnya, kalau kalian mau memetik buah, umpama kalian punya buah mangga, ya, sudah banyak mangganya, ini kalau memiliki sifat rahman, kasih sayang, maka mangga itu jangan ditonjok dengan, apalagi dipukul dengan kayu ataupun pring, ya, sampai dikebuk-kebuki, ben semua pada jatuh, ya. Ini maka caranya bagaimana ketika ada seseorang mau ngunduh mangga, nah ini lebih baik pohonnya dipanjat saja, dipanjat, kemudian mangganya dipetil satu-satu, itu akan lebih baik, ya, bukan disenggrok ataupun dipukuli dengan sebilah pring atau kayu, ya. Ini juga strategi untuk bisa buah mangga itu dari tahun ke tahun buahnya akan lebih banyak. Itu adalah juga cara untuk kita memetik mangga agar mangga itu tidak semakin sedikit tapi biar semakin banyak. Maka ketika memetik buah mangga ini dengan syarat dipetik, berarti kita harus bisa memanjat dengan pohon itu. Kalau memang tidak bisa dipetik, ya jangan disenggrok, ya. Jadi pakai apa? Dikolo itu, ya. Nah, makanya itu juga termasuk sifat Ar-Rahman. Nah, kita tahu buah-buahan, pohon-pohonan itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Bahkan setiap hari, setiap pagi atau setiap sore kita siram biar mereka merasa segar. Kalau segar maka di hari kemudian akan membuahkan hasil yang memuaskan atau yang banyak, sehingga nikmat itu akan bisa kita rasakan. Kita bisa memakan buahnya setiap tahun, ya, seperti itu kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Itulah contoh sedikit tentang Asmaul Husna yang Ar-Rahman bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan Allah pun tidak pandang bulu ketika memberikan kasih sayang kepada semua makhluk, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin tidak bisa saya sampaikan pada saat ini karena waktunya yang terbatas. Cukup dari saya. Sifat Ar-Rahman ini bisa kalian praktekkan di rumah, di manapun kalian berada, bisa dipraktekkan bersama siapapun, bisa kita praktekkan, bisa kalian praktekkan berhadapan dengan siapapun. Maka kita harus berkasih sayang. Maka kasihanilah, barang siapa mengasihi makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan dikasihi makhluk-makhluk yang ada di langit. Itulah terangan dari saya tentang Asmaul Husna Ar-Rahman. Semoga bisa bermanfaat walaupun sedikit ini, dan sifat-sifat Allah yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita sekalian diberikan ilmu pengetahuan tentang Asmaul Husna, diberikan pemahaman tentang Asmaul Husna, dan sehingga kita bisa mengenal Allah, dan sehingga kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran tentang Asmaul Husna Ar-Rahman. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.